Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adrian Julfiza pada mata kuliah pemrograman komputer ataupun dasar pemrograman Politeknik Negeri Batam. Ya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan bahasa C. Ya. Adapun tujuan dari perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui apa itu bahasa C. Yang kedua, mahasiswa mengetahui penggunaan dari bahasa C. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui apa saja compiler berbahasa C. Dan jadi itu 3 buah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita masuk ke sejarah bahasa C. Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Liggett pada tahun 1967. Bahasa ini kemudian memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian dikembangkan menjadi bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie pada tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratory. Bahasa C ini pertama kali digunakan pada komputer digital Equipment Corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Oleh karena itu, bahasa C ini merupakan adalah bahasa yang standar. Artinya, suatu program yang ditulis dengan versi bahasa C tertentu akan dapat dikompilasi dengan versi bahasa C yang lainnya dengan sedikit modifikasi. Standar bahasa C yang asli adalah standar dari Unix. Nah, sekarang kita melihat kelebihan dan kelemahan dari bahasa C. Yang pertama yang kita lihat adalah kelebihan dari bahasa C tersebut. Beberapa dari kelebihan bahasa C adalah bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer, baik itu komputer mikro, makro, ataupun komputer besar. Bahkan sekarang sudah sampai ke pemrograman bahasa C via Android. Yang kedua, kode bahasa C bersifat portable. Suatu aplikasi yang ditulis dengan bahasa C untuk suatu compiler tertentu dapat digunakan di komputer lain hanya dengan sedikit modifikasi. Yang ketiga, berbagai struktur data dan pengendalian proses disediakan dalam C sehingga memungkinkan untuk membuat program yang terstruktur. Struktur bahasa yang baik, selain mudah dipelajari, juga memudahkan dalam pembuatan program, pelacakan kesalahan program, dan akan menghasilkan dokumentasi program yang lebih baik. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan bahasa mesin atau bahasa assembly, bahasa C jauh lebih mudah dipahami dan pemrogramannya tidak perlu mengetahui bahasa mesin. Dengan demikian, tidak akan menyita waktu yang terlampau banyak untuk menyelesaikan suatu permasalahan ke dalam bentuk sebuah program. Hal ini dikarenakan bahasa C merupakan bahasa yang berorientasi pada permasalahan, bukan berorientasi pada mesin. Dan kelebihan yang terakhir adalah C memungkinkan memanipulasi data dalam bentuk bit maupun byte. Di samping itu, juga memungkinkan untuk memanipulasi alamat dari suatu data ataupun pointer. Nah, adapun kelemahan dari bahasa C adalah yang pertama, dengan sifat fleksibilitasnya ini terkadang membingungkan pemakai. Ya. Banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program terkadang-kadang membingungkan pemakaian. Kalau tidak dikuasai, suatu tertentu akan menimbulkan permasalahan yang baru. Yang kedua, para pemrograman C tingkat pemula umumnya belum pernah mengenal yang namanya pointer, ya, atau tidak biasa menggunakan pointer. Nah, sedangkan basic dari bahasa C ini adalah pointer. Itu dua kekurangan bahasa C yang terkadang ditemukan dalam pemrograman pemula. Lanjut kita lihat proses dari kompilasi dan linking bahasa C. Ya. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwasanya pertama-tama program bahasa C ini ditulis dengan menggunakan editor. Program ini disimpan ke dalam file yang disebut dengan file program. Nah, di sini dengan ekstensinya adalah C. Sedangkan file include
Ini ya, umumnya memiliki ekstensi .h, misalkan stdio.h ataupun dan lain sebagainya. Biasanya disebut dengan file header atau header file, berisi kode yang dilibatkan dalam program bahasa C. Nah, dari kedua ini berarti ada file sumber dan file include, maka masuk ke compiler. Berikutnya dalam kode file program sumber maupun kode dalam file include akan dikompilasi menjadi kode objek, ya, digabungkan menjadi sebuah kode yang disebut dengan file objek. Kode objek ini disimpan pada sebuah file yang beri ekstensi adalah .obj atau .o, tergantung pada lingkungan pemakaiannya. Kode objek ini berbentuk kode mesin, ya, ini berbentuk kode mesin. Oleh karena itu tidak dapat dibaca oleh pemrogram, akan tetapi bisa dibaca oleh komputer. Supaya bisa dipengaruhi oleh komputer, maka kode objek ini bersama-sama dengan kode objek yang lainnya dan diisi dengan menggunakan file pustaka, file library, yaitu file yang berisi rutin melaksanakan tugas tertentu. Ya, biasanya file library ini disediakan oleh compiler, misalkan dengan esensi.lib. Perlu dikaitkan atau dilinkkan dengan menggunakan linker, membentuk suatu program yang executable atau program yang dapat dieksekusi atau dijalankan. Ya. Hasil program dari linker ini akan menghasilkanlah file yang executable yang berekstensi.exe. Nah, ini adalah hasil dari pemrograman bahasa C tersebut. Ya. Sekarang kita masuk ke pengenalan fungsi dasar dari C atau struktur penulisan dasar C, di mana yang pertama yang sering kita temukan dalam pemrograman adalah fungsi dari main. Main ini merupakan fungsi yang sangat istimewa dalam pemrograman bahasa C. Fungsi main ini harus ada dalam setiap pemrograman, sebab fungsi ini adalah titik awal dan titik akhir dari eksekusi program. Tanda kurung kurawal buka di awal fungsi menyatakan awal tubuh fungsi dan sekaligus awal eksekusi program. Sedangkan tutup kurawal tutup terakhir adalah artinya adalah akhir dari tubuh fungsi. Artinya adalah di mana pemrograman ini akan selesai dengan adanya tutup kurawal dari main. Nah, selanjutnya adalah fungsi printf. Ini juga sering kita temukan dalam pemrograman. Ya. Printf ini berfungsi untuk umumnya digunakan untuk menampilkan suatu luaran pada layar peraga. Ya. Misalkan kalian ingin menampilkan selamat belajar, ya, selamat belajar bahasa C, maka perlu dituliskan printf selamat belajar bahasa C. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang penggunaan include. Include ini merupakan suatu jenis pengarah praprosesor atau praprosesor direktif. Pengarahan praprosesor ini dipakai untuk membaca file yang diantaranya berisi deklarasi, mempunyai ciri-ciri yaitu namanya diakhiri dengan ekstensi .h. Misalkan yang kita bahas tadi, include stdio.h atau lain sebagainya. Lanjut ada komentar. Komentar ini adalah suatu sintak ataupun perintah dalam pemrograman bahasa C yang fungsinya untuk melihat keperluan dokumentasi bagi pemrograman agar pemrograman tersebut bisa dipahami. Misalkan, setelah kita tulis printf selamat belajar bahasa C, kita beri komentar printf artinya untuk menampilkan tulisan selamat belajar bahasa C. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah string control. String control ini sering kita temukan dalam pemrograman yang menunjang dari penggunaan dari string printf. Ya. Jadi string control ini biasanya untuk mengatur penampilan dari argumen. Misalkan ada untuk pembilangan bulat, ada bilangan karakter ataupun string. Nah, itu diatur dalam penggunaan string control.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara compiler bahasa C. Sampai ketemu di video